Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Maulidin Sukrian, teman saya Andika Putra dan Akbar MA, akan mereview dua jurnal. Sebelum kita mereviewnya, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu jurnal. Dalam ilmu akuntansi dan pembukuan, jurnal adalah semua transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat dalam kronologis dan bertujuan untuk pendataan termasuk di dalamnya jumlah transaksi, nama-nama transaksi baik mempengaruhi dan dipengaruhi dalam waktu transaksi berjalan. Proses pencatatan ini disebut penjurnalan. Jurnal yang pertama yang akan kita review adalah yang berjudul Sistem Informasi Geografis Pemetaan Masjid di Samarinda berbasis web. Nama jurnalnya adalah Jurnal Pemetaan Masjid berbasis web. Volume dan halaman, volume 11, 20 halaman. Tahun pembuatan jurnal 2018. Penulis jurnal ini sendiri adalah Septia Maharani, Diana Apriani, dan Awang Harsa Kridalaksana. Reviewnya adalah saya sendiri Muhammad Maulidin Sukrian, teman saya Andika dan Akbar. Tanggal review adalah tanggal hari ini yaitu 6 Maret 2021. Latar belakangnya adalah masjid merupakan tempat ibadah umat Islam. Keberadaan masjid yang menyebar mengharuskan adanya suatu sistem yang memudahkan dalam penyediaan informasi mengenai lokasi masjid, daya tampung masjid, kegiatan-kegiatan yang ada di masjid, fasilitas yang ada di dalam masjid, serta keterangan lainnya mengenai masjid tersebut yang berguna bagi warga setempat. Tujuan penelitiannya yaitu membangun sistem informasi geografis pemetaan masjid berbasis web yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang masjid dan kegiatan yang ada di dalamnya dalam visualisasi peta. Selanjutnya permasalahan akan dibacakan oleh teman saya Andika Putra. Selanjutnya, permasalahan. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan suatu masalah. Bagaimana membangun sistem informasi geografis pemetaan masjid di Samarinda berbasis web, agar tidak meluas permasalahan yang akan diteliti. Maka peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan. Di antaranya, yang pertama, pembuatan aplikasi menggunakan bahan pemrograman dengan PHP dan database MySQL. Selanjutnya, data masjid diperoleh dari website Kementerian Agama atau Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan observasi peneliti. Yang selanjutnya, visualisasi peta penggunaan Google Map. Yang selanjutnya, tampilan peta yang akan ditampilkan adalah peta masjid di Samarinda. Objek penelitian yaitu masjid di Samarinda. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, tahapan pengembangan sistem. Sistem yang digunakan penulis adalah waterfall. Definisi waterfall dalam bukunya yang berjudul Analis Sistem Informasi adalah sebagai berikut. Waterfall adalah struktur pengembangan sistem di mana setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu secara penuh sebelum diteruskan ke tahap selanjutnya. Terdapat beberapa tahap dalam pengembangan sistem yang dilakukan, yakni tahapan perencanaan, tahapan analis, tahapan perancangan, tahapan penerapan, tahapan pengujian, dan tahap pemeliharaan. Yang pertama, tahap perencanaan, studi literatur. Tahap ini dilakukan studi literatur atau studi pustaka, yaitu mengumpulkan bahan-bahan referensi baik dari buku, jurnal, maupun situs internet. A. Studi literatur SIG dan arsitektur web GIS. Konsep-konsep dasar yang ditulis oleh Parsta pada tahun 2009 menggunakan jurnal dari Universitas Mula Warman yang berjudul Pencarian Lokasi dan Jadwal Praktek Dokter berbasis GIS. 1. Studi literatur. Tahap ini dilakukan studi literatur atau studi pustaka, yaitu mengumpulkan bahan-bahan referensi baik dari buku maupun situs internet. Studi literatur SIG dan arsitektur web GIS. Peneliti menggunakan buku Sistem Informasi Geografis
konsep-konsep dasar dengan penerbit informatika. Yang selanjutnya yaitu studi literatur pencarian lokasi menggunakan jurnal dari Universitas Mula Warman yang berjudul Pencarian Lokasi dan Jadwal Praktek Dokter Berbasis GIS. Observasi penulis pengamatan langsung di beberapa masjid untuk mengambil data yang dibutuhkan seperti fasilitas apa saja yang dibutuhkan seperti fasilitas kegiatan, rutinitas, informasi penting. Hasil penelitian berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat diperoleh beberapa kesimpulan di antaranya. Yang pertama, penelitian ini menghasilkan web sistem informasi geografis. Yang selanjutnya, aplikasi web juga berfungsi menampilkan masjid terdekat dari posisi user, berada sesuai filter pencarian dan dilengkapi dengan estimasi jarak perjalanan serta petunjuk arah. Demikian hasil review pertama kami. Selanjutnya kami akan mereview jurnal yang kedua yang akan disampaikan oleh Muhammad Maulidin Sukrian. Jurnal kedua kasih. Selanjutnya kita akan mereview jurnal yang kedua yang berjudul Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pembelian dan Penjualan pada CV Tri Kencana Cilegon, Banten. Nama jurnalnya adalah Jurnal Analis Akuntansi CV Tri Kencana. Volume dan halaman yaitu volume 11, 12 halaman. Tahun pembuatan yaitu tahun 2019. Penulisnya Muhammad Hendra Yulianto dan Darti Jurhani. Reviewernya adalah saya sendiri, Muhammad Maulidin Sukrian, dan teman saya Andika Putra. Tanggal review adalah tanggal hari ini, 6 Maret 2021. Latar belakangnya adalah suatu organisasi sangat tergantung pada sistem informasi atau untuk dapat berdaya saing. Selanjutnya dia menggerakkan bahwa salah satu faktor penting untuk mempertahankan daya saing bagi perusahaan adalah produktivitas. Produktivitas dapat ditingkatkan dengan menerapkan sistem kerja yang baik di dalam perusahaan dagang. Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas adalah aktivitas transaksi, pembelian atau penjualan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini termasuk dalam kategori studi kasus dengan menggunakan analis deskriptif. Rawung menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memberikan gambaran, uraian, penjelasan yang tepat secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Dengan demikian, akan dapat diketahui kondisi dari kasus yang diteliti, serta bagaimana mengatasi permasalahan yang muncul. Jenis penelitian ini peneliti pilih karena objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah CV Tri Kencana yang saat ini sedang menghadapi permasalahan terkait dengan SIA, pembelian dan penjualannya. Oleh karena itu, peneliti akan menggambarkan kondisi sesungguhnya dari perusahaan ini. Hasil penelitian SIA pembelian dari penjualan pada CV Tri Kencana dapat dikatakan masih belum sempurna. Hal ini tampak dari berbagai komponen sistem yang ada. Berikut ini disajikan prosedur pembelian yang dilakukan oleh CV Tri Kencana. Yang pertama, pemesanan barang yang dilakukan oleh pelanggan kepada CV Tri Kencana dilakukan melalui bagian marketing. Yang kedua, bagian marketing menginformasikan pesanan tersebut ke bagian operasional. Yang ketiga, bagian operasional membuatkan surat permintaan pembelian yang selanjutnya dikirim ke bagian general admin atau finance. Yang keempat, bagian general admin dan finance membuat surat pemerintahan penawaran harga SPPH kepada pemasok. Pemasok yang dikirimi SPPH akan pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan. Pengiriman SPPH ini dilakukan melalui email. Hal ini dilakukan untuk menghemat waktu dan biaya, yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai harga dan spesifikasi atas barang yang dipesan. Yang kelima adalah pemasok akan membalas email tersebut dan menyerahkan performa invoice yang dibutuhkan perusahaan. Demikian hasil review kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.